Oke, para kita awali dengan salam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Oke. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ada? Siapa? Fania apa Naga? Oh, 2 orang. Oh, Fania dan Naga. Tidak masuk kenapa? Sakit. Oke, sakit. Keduanya? Ya, kita doakan semoga lekas sembuh dan besok bisa masuk kembali seperti biasa. Oke. Hari ini kita akan belajar kaitannya dengan pembelajaran coding atau KA ya, atau kecerdasan artifisial atau yang dinamakan kecerdasan buatan. Apa itu coding? Ada yang bisa menjawab atau tahu apa itu pengertian dari coding? Atau mungkin pernah dengar istilah coding. Coding itu apa sih? Dan untuk apa? Hah? Kenapa kok ada pembelajaran coding? Ada yang bisa tahu? Menjawab? Nggak tahu? Oke, kalau nggak tahu, Pak Rai tampilkan sedikit video gambaran mengenai apa itu coding. Kalian perhatikan, dengarkan, simak baik-baik. Pengenalan coding. Halo teman-teman hebat, pernahkah kalian membayangkan kalau kita punya robot di rumah, tapi robot itu hanya mau bergerak kalau kita memberinya perintah yang tepat. Kalau salah perintah, robotnya bisa bingung, bahkan tidak mau bergerak sama sekali. Nah, disinilah coding berperan. Yuk kita pelajari bersama apa itu coding. Coding itu seperti menulis perintah. Perintah ini harus jelas dan urut supaya komputer atau robot tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya, kalau kamu ingin robot menyapu lantai, kamu harus memberi perintah seperti ini. Maju 3 langkah, belok kanan, ambil sapu, sapu lantai. Kalau kamu bilang sapu lantai saja, robot tidak akan tahu harus mulai dari mana. Robot butuh perintah langkah demi langkah. Itulah coding. Mengapa komputer perlu instruksi? Komputer dan robot tidak bisa berpikir sendiri, teman-teman. Mereka hanya menjalankan perintah yang kita berikan. Kalau perintahnya salah atau tidak lengkap, hasilnya pasti keliru. Contohnya begini, kamu bilang ambil buku, tapi robot tidak tahu bukunya ada di mana. Seharusnya kamu bilang maju 2 langkah, belok kiri, ambil buku di atas meja. Semakin jelas perintahnya, semakin baik hasilnya. Coding di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita sudah sering melakukan coding loh. Contohnya, waktu kita membuat mie instan, rebus air, masukkan mie, tambahkan bumbu, aduk rata, sajikan. Kalau langkahnya terbalik, wah bisa gagal ya. Begitu juga dengan komputer, semua harus berurutan. Hari ini kita sudah belajar bahwa coding itu memberi perintah langkah demi langkah yang jelas dan teratur. Komputer hanya mengikuti apa yang kita perintahkan. Kalau perintahnya tepat, hasilnya juga tepat. Kalau perintahnya salah, komputernya bingung. Yuk jadi pencipta yang hebat, seperti Lovelace, pencipta kode komputer pertama di dunia.
Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Apa itu tadi coding? Dapat disimpulkan bahwasanya coding tadi apa pengertiannya? Ya, perintah yang berupa apa tadi? Hah? Apa tadi ini loh? I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. It was just a Juga dengan komputer, semua harus berurutan. Air, masukkan mie, tambahkan bumbu, aduk rata, gagal ya. Begitu juga dengan komputer, semua harus berurutan. Hari ini kita sudah Nah. belajar bahwa coding itu Coding itu apa? Nah, perintah langkah demi langkah yang langkah demi langkah jelas dan teratur. nah, jadi pengertian coding itu sendiri adalah perintah langkah demi langkah yang jelas dan teratur ya, seperti halnya tadi dicontohkan ya. Itu tadi perintah kalau kita ingin menjalankan suatu robot. Nah, ketika kalian membuat perintah ya harus jelas. Kalau misalkan ambilkan buku lah, robot sendiri nggak tahu kamu bukunya menaruhnya di mana. Karena apa? Karena robot itu kan tidak seperti manusia. Kalau manusia kan punya otak, punya panca indera yang lengkap. Nah, sedangkan robot itu adalah hanya buatan oleh manusia. Menjalankan perintah harus jelas, harus runtut supaya robotnya juga bisa berjalan dengan tepat. Nah, misalkan bukunya ada di belakang sana. Oh, berarti robotnya harus melangkah berapa langkah. Robot ambilkan buku, jalan maju ke depan, 5 langkah, kemudian belok ke kanan 2 langkah, belok ke kiri 1 langkah, kemudian ambilkan di atas kurang lebih 1 meter. Nah, nanti robotnya juga akan menyesuaikan. Itu yang dinamakan coding atau perintah ya dalam sebuah memerintahkan sebuah program yang namanya robot. Dalam kehidupan sehari-hari itu juga bisa, seperti halnya tadi memasak mie. Nah, ketika kalian masak mie, kira-kira kalau nggak runtut, mie-nya bisa jadi nggak? Nah, seperti halnya itu. Seperti halnya robot tadi, kalau nggak runtut, robotnya nggak bisa mengambilkan perintah yang ingin kalian perintahkan. Sama halnya ketika kalian membuat mie, kalau kalian istilahnya sudah runtut, nanti hasilnya juga akan enak. Kalau misalkan kalian melakukannya tidak runtut, ya, misalkan nih kalian dibalik, buat mie-nya itu bukan merebus airnya dulu, tapi langsung merebus mie-nya dulu, ya, baru dimasukkan air. Nah, itu kan juga nggak mateng, nanti malah gosong jadinya mie-nya ya, karena mie-nya dimasukkan dulu, setelah itu baru dimasukkan air. Jadi harus runtut dari awal sampai akhir. Nah, itu yang dinamakan perintah dalam sebuah coding ya, atau pengertian dari sebuah coding itu sendiri. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah dalam pembuatan mie. Nah, sebelum Pak Raid lanjutkan, oke Pak Raid ada speaking ya. Nanti nanti Pak Raid akan melanjutkan sebuah pembelajaran kaitannya dengan coding. Mungkin lebih ke penerapannya pakai website kode.org ya. Itu adalah istilahnya website penyedia layanan yang mungkin menjelaskan atau menerapkan sistem coding secara sederhana. Nah, sebelum ke itu, Pak Raid ingin speaking dulu, biar tambah fokus dan juga biar tambah semangat. Sing ngantuk ben ora ngantuk, sing kesel ben ora kesel. Semuanya berdiri. Pak Raid minta semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke. Oke, perhatikan instruksinya Pak Raid ya. Ini nanti ice breaking-nya menekankan pada tingkat konsentrasi. Ya, siapa yang tidak konsentrasi berarti itu yang kalah dalam game ini ya, atau permainan ini. Nah, permainannya apa Pak? Permainannya ikuti instruksi apa yang Pak Raid instruksikan. Nah, ini kita namakan permainannya aku robot dan aku bukan robot. Nah, gitu ya. Aku robot dan aku bukan robot.
robot. Nanti kalau misalkan instruksinya, yang pertama instruksinya, kalau robot bilang, kalau Pak Raid bilang, robot bilang, berarti kalian lakukan. Tapi kalau tidak ada perintah robot bilang, berarti kalian tidak perlu melakukan. Paham sampai sini? Contoh, oke. Pak Raid kasih contoh dulu ya. Robot bilang tepuk 1 kali. Nah, tepuk 2 kali. Nah, salah ini yang tepuk 2 kali. Karena tidak ada perintah robot di. Paham sampai sini? Oke, siap? Siap. Oke, yang salah nanti tereliminasi kembali ke duduk posisinya. Nah, siapa yang konsentrasi? Pak Raid ingin tahu berapa banyak persentase konsentrasinya di kelas 6A. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1 kali. Robot bilang pegang pundak teman. Robot bilang turunkan. Robot bilang tepuk ganda. Robot bilang tepuk tunggal. Oke, silakan duduk. Oke, salah ya. Silakan boleh duduk. Soalnya dia. Robot bilang ketawalah. Robot bilang diam. Robot bilang tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. Oke, silakan duduk. Ada 3 tadi. Oke. Siapa aja tadi? Namanya Pak Raid lupa. Kan? Mayesa, Siva, Hasan, sama Anindya. Tepuk ganda. Oke, sudah lagi. Berarti kurang konsentrasi. Robot bilang, katakan nama kalian. Oke. Pegang kuping kalian. Ya, duduk. Robot bilang, pegang telinga kalian. Pegang hidung kalian. Nah, yang pegang silahkan duduk, yang pegang duduk, yang pegang duduk, yang pegang duduk. Karena para tidak memerintahkan robot bilang. Ya. Masih ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, separuhnya, hampir separuhnya udah tereliminasi ya. Oke. Tepuk ganda. Robot bilang tepuk tunggal. Robot bilang tepuk ganda. Robot bilang jangan tepuk. Robot bilang teriakan hore. Oke. Oke. Tepuk tangan buat kita semuanya. Semuanya salah. Ada yang nggak tepuk? Oke, 2 orang. Yang lainnya duduk. Ya. 2 orang siapa ini namanya? Kansa sama? Oke, tepuk tangan buat Kansa sama saya. Sama? Arsha, 3 ya. Oke, udah silakan duduk. Sekarang gamenya udah habis. Tepuk tangan buat kita semuanya ya, luar biasa. Nah, itu tadi contoh sebuah games dalam penerapan coding atau perintah. Tadi kan Pak Raid memerintahkan ya, bahwasanya ada perintah,
Kalau misalkan ada robot bilang, nah kalian melakukan. Kalau tidak ada robot bilang, itu tidak dilakukan. Itu hanya sekedar contoh penerapan dari sebuah coding atau sebuah perintah ya, yang secara urut dilakukan. Oke, perhatikan yang ada di layar LCD kalian. Nanti kalau ada waktu, besok-besok kita bisa praktek, mungkin di AKM separuh-separuh atau gimana bisa ya. Ini kalian perhatikan dulu. Bisa praktek di ruangan komputer ya. Sinyalnya agak lemot ini. Para coba bahasanya dulu. Ya, biar lebih mudah bahasa Indonesia aja ya. Pilih Inggris atau Indonesia? Atau Jawa? Jawa. Jawa. Indonesia ada di situ? Jawa. Ini dari sini nggak begitu kelihatan karena di sini layarnya mati. Oke, sampah yang di situ ada fakta ya, bahwasanya sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini kamu akan memprogram atau melatih AI ya. Ini diibaratkan robot ya, robot dengan kecerdasan buatan. AI itu kan singkatan dari artificial intelligence ya. Jadi istilahnya kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, ini diibaratkan robot yang sudah dirancang, kemudian kita akan melatih atau memprogram robot ini. Melatih untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Nah, ayo bersihkan lautan, klik di mana saja di layar untuk melanjutkan. Oke. Aku tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Awalnya dia nggak tahu, oh ini benar ikan apakah perlu harus di raba? Enggak, robot tidak seperti itu. Dia mengenal itu dari gambar dan pola, ya. Tidak seperti kita punya istilah banyak panca indera, bisa diraba, bisa dirasakan, bisa dihirup, tapi ke robot tidak seperti itu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, apakah ini ikan? Ya. Oke, dijawab dengan cepat ya. Bareng. Oke. Nah, ini fun, sedikit ada iklan, bukan iklan sih, lebih ke fun fact atau fakta yang terjadi selama ini ya. Bahwasanya 80% dari polusi laut berasal dari sisa-sisa sampah di daratan dan diperkirakan menimbulkan biaya 13 dolar miliar per tahun. Ini bukan rupiah ya. Kalau 1 rupiah di kurs 1 dolar di kurs rupiah berapa? Nah, bisa kalikan 13. Itu bukan 13 dolar, tapi 13 miliar. Ya. 1 miliar itu adalah 1000 juta. Kalau rupiahnya. Ya. Itu kalau rupiah. Itu 1 miliar, baru 1 miliar ya. Itu 1 miliar kalau diubahnya di situ kan dolar. Berarti 1 miliar dolar diubah ke rupiah 1 miliar dikali 16.000 itu baru terhitung 1 miliar dolar. Sedangkan di sini tertera 13 miliar per tahun. Nah, bayangkan itu ya. Berarti istilahnya banyak sekali sampah-sampah yang ada di daratan maupun di lautan yang memakan banyak biaya ya, kerugian ya. Maka dari itu kita istilahnya harus
mengelola sampah dengan baik. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, selanjutnya ayo kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. Nah, dia akan mendeteksi. Kalau misalkan kalian nanti menjawabnya salah, dia juga akan salah. Ya. Ada yang salah nggak tadi? Yang kalian pilih? Nggak ada ya, berarti otomatis nih nanti nggak ada yang salah. Tapi kalau coba nanti, coba tadi disalahkan satu atau dua benda, dia juga akan salah. Salah satu ya. Oh berarti tadi belum selesai mengerjakan, berarti harus kita selesaikan. Karena kan tadi kan ada banyak ya. Ada beberapa, ternyata masih ada ban yang belum, tadi kan belum milih ban toh. Nah, tapi kita sudah selesaikan, harusnya diselesaikan dulu ternyata. Ya kurang lebih seperti itu AI ya, istilah sistem bekerjanya AI itu seperti itu. Ya karena ini tadi kan belum selesai tadi ya memilihnya. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, ini identifikasinya AI ya. Nah, ini yang bukan ikan. Ada nggak yang ikan nyemplung sini? Enggak ya. Cuma yang ikan ini, ada yang tidak ikan nyemplung? Nah, ada ya. Ini sama ini, karena ini tadi mungkin terlewat ya, karena tidak harusnya diisi full sampai selesai tadi. Kurang lebihnya gambarannya seperti itu. Nanti bisa dicoba, kita coba saat penerapan di komputerisasi atau di ruang komputer. Selanjutnya apa ini? Sejauh ini kami telah melatih AI untuk mendeteksi objek-objek sebagai ikan atau bukan ikan. Nggak begitu kelihatan dari sini. Nah, apakah Anda memperhatikan bahwa mendeteksi beberapa makhluk laut sebagai bukan ikan? Ya. Kendali makhluk laut ini bukan ikan memang, tetapi mereka berada di dalam air. AI hanya belajar dari apa yang kita ajarkan kepadanya, ya. Padahal kita nggak memilah bahwasanya itu ikan atau bukan, tapi dia bisa menjawab, ya. Nah, kita mengidentifikasi selanjutnya kaitannya dengan benda dan juga mungkin hewan ini berada di dalam air atau tidak, ya. Ini ikan ya, ikan dan juga berada di dalam air. Tidak. Ya, bukan ikan tetapi berada dalam air. Nah, di laut sisa sampah itu plastik terutama ya dapat membahayakan binatang-binatang laut ya, mamalia laut.
Dibaca Mas, apa itu Mas? Baris kedua itu siapa Mas? Hah? Namanya siapa? Nagata? Arsa, baca Arsa. Aduh, malah kepencet. Bentar. Maaf. Bentar nanti kalau muncul lagi. Ya. Tidak. Coba kita lanjutkan ya. Oke. Udah azan ya. Ya udah, ini nanti pembelajaran selanjutnya akan para lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karena ini udah jam istirahat, waktunya makan, boleh kalian makan, ambil makan dulu ya. Pada akhirnya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh ambil makan. Sebetulnya penerapan coding itu masih panjang ya. Cuma karena waktunya terbatas, kalian istirahat dulu aja. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kakak.